Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ansar Yuda. Yang mau dibahas kali ini adalah kalau misalkan kita ngerasa bulan Ramadan itu kayak bulan-bulan yang lain gitu, kok Ramadan kayak nggak ngerasa Ramadan gitu, biasa aja kayak bulan puasa tuh nggak senikmat dulu gitu, nggak senikmat kita sama tempat masa kecil mungkin ya, kalau misalkan yang dulu-dulu gitu ya. Dan misalkan kalian ingin berubah, mungkin beberapa poin ini bisa menjadi referensi kalian untuk mendengar apa yang mau gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Ayo kita mulai. Poin yang pertama yaitu luruskan niat. Ya, pertama kenapa luruskan niat? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang eh, berlipat ganda bila kita mengamalkan sesuatu. Kayak misal kita sholat, kita bersedekah, kita berzakat, kita membaca Al-Quran, itu bakal dilipat gandakan gitu. Kalau misalkan kita masih kayak bulan biasa aja, kayak males gitu, nah ini harus diperbaiki niatnya nih. Bahaya kalau misalkan kalian di bulan Ramadan ini menyia-nyiakan kesempatan yang ada gitu. Padahal ya banyak diantara kita, mungkin orang-orang terdekat kita, orang-orang tua kita mungkin ya, kalau misalkan teman-teman yang nonton ini sudah dipanggil Allah duluan, yang nggak ngerasain lagi bulan Ramadan, tapi kita sendiri malah menyia-nyiakannya gitu. Jadi gue harap yang pertama itu luruskan niat dulu. Ini bulan Ramadan ini bulan yang untuk beramal nih, harus banyak amalannya nih gitu. Jadi kalau misalkan kalian di posisi kalian saat ini, kalian misalkan kalian sholatnya bolong-bolong gitu, misalkan kalian nggak sholat, malah nggak sholat gitu, ya udah coba di bulan Ramadan ini setidaknya ditambah satu tingkatan aja. Misalkan kalian belum sholat, jadi coba sholat di rumah dulu juga, daripada kalian emang muluk-muluk, coba sholat di rumah dulu sebisa kalian dulu. Misalkan kalian males baca Al-Quran gitu, selama ini bahkan nggak pernah baca Al-Quran di rumah sampai berdebu gitu, ya udah dibaca, coba dibuka, mungkin nggak usah pakai target, kalian buka dulu. Mungkin kalau misalkan kalian sanggupnya cuman selembar ataupun satu halaman, dicoba dulu aja, dibuka dulu, daripada kalian tidak ada perubahan kayak gini-gini aja, kayak ngerasa bukan hampa ya, ngerasa flat gitu di bulan ini. Coba deh kalian melakukan itu. Semoga di bulan Ramadan ini kalian sedikit berubah, dan mungkin bisa nanti ketagihan berubahnya ke bulan-bulan selanjutnya. Oke, di poin kedua itu cari majelis ilmu. Kenapa nih gua nge-mention cara mencari majelis ilmu? Majelis ilmu itu maksudnya kalian harus cari pengajian. Karena misalkan kalian kayak gini-gini aja, ilmu kalian nih takutnya malah makin liar, dan kalian nggak tahu ini itu. Pasti kalian di otak kalian tuh banyak pertanyaan kan tentang agama ini. Nah, menurut gue ini wadah yang paling bagus adalah kalian harus mencari majelis ilmu. Kalau misalkan kalian di rumah, pasti ada lah di masjid atau enggak di musola-musola dekat rumah kalian ada pengajian-pengajian gitu. Nah, coba kalian ikutin, kalian coba deh. Mungkin berat ya, gue juga pernah kayak gitu. Kayak datang ke pengajian bapak-bapak gitu, sedangkan kita masih muda, kayak gimana cara mulainya, bingung gitu. Nah, ini harus ada keberanian sendiri sih. Kalian harus berani, harus nanya. Ustadz sebenarnya senang tahu kalau misalkan ditanya-tanya. Nah, ini keberanian kalian nih. Dan ini juga relate di salah satu surat, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di sini kalian tuh benar-benar harus coba, harus berubah. Semoga ya, pasti semua orang pengen berubah lah yang lebih baik. Ya, semoga ketika kalian lulus di bulan Ramadan dan langsung mencari majelis ilmu, ataupun di majelis ilmu ini kalian udah dapat nih pas lagi bulan Ramadan, itu menjadi perubahan lagi nanti di bulan Ramadan selanjutnya. Dan yang ketiga itu cari ekosistem yang sehat. Nah, kenapa cari ekosistem yang sehat? Nah, di sini menurut gua yang paling relate itu ketika kita berteman tapi teman kita banyak yang nggak sholat, dan sedangkan kita sholat, sedangkan kita banyak amalan yang baik gitu, dan itu kita jadi ngerasa aneh gitu. Misalkan kita melakukan yang sebenarnya itu sudah harusnya maklum gitu dalam setiap muslim, kayak misalkan kita sholat ada azan gitu, ya udah kita harusnya nih idealnya muslim tuh ya sholat gitu, tapi karena teman kita nggak sholat, kita jadi nggak enak. Jadi mungkin bukan nggak enak, jadi telat juga sholatnya gitu. Nah, menurut gue nih kalian harus, mungkin dia tetap berteman dengan teman itu, tapi kalian juga bisa ajak juga, misalkan di tempat itu kalian sholat juga, ajak rame-rame. Jangan sampai kalian malah terbawa sama teman kalian nih yang nggak sholat juga gitu.
Dan lebih bagus sih kalau bisa kalian cari ekosistem yang atau menambah gitu ya, menambah pergaulan, nggak menambah teman yang dimana tuh circle-nya itu tuh udah mau ngaji gitu, udah mau sholat gitu. Jadi kalian punya dua tempat tongkrongan gitu. Yang satu tongkrongan ilmu, yang tadi cari majelis ilmu, yang satu tempat yang random gitu, orang-orangnya yang nggak sholat juga ya kita tetap berteman nggak apa, cuman kita nggak ngikutin kebiasaan yang kita coba mau mulai nih, yang mau baru gitu, yang udah mau sholat, udah mau ngaji. Nah jadi semoga bisa berimbang gitu. Jadi misalkan kita lemah iman, kita ke majelis ilmu teman-teman kita yang udah mau ngaji, dan ini harus mungkin harus dua-duanya ya, biar seimbang gitu. Karena kalau misalkan salah satu, misalkan kita nggak berteman sama teman kita yang belum sholat nih, kita berteman yang baik-baik aja, ntar dikhawatirkan, ini sebenarnya juga bagus sih, tapi dikhawatirkan nanti kita jadi apa ya, ngerasa kita paling istimewa gitu, dan itu nggak boleh juga. Jadi kayak ngerasa sombong, dan kita jadi kalau misalkan kita belum baik-baik amat, kita jadi memandang teman-teman kita yang belum sholat tuh kayak kenapa sholat itu susah sih gitu, jadi ngerendahin orang yang belum sholat gitu. Padahal kalau misalkan kita dua-duanya nih, misalkan kita dapat ilmu nih dari majelis ilmu yang satu, yang teman-teman kita yang baik, nah kita bisa share tuh, misalkan kita dapat ilmu apa, kita share yang ke teman-teman kita yang belum sholat gitu. Oke, itu aja yang mau disampaikan. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang pas, kurang tepat, kalian bisa langsung komen aja atau ditambahin lagi apa poin-poin yang menurut kalian tuh penting di bulan Ramadan ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.